Bupati Ahmad Hijazi Sabtu siang 6 Juni 2020 mengunjungi petugas kesehatan di BLKM. Kedatangan Bupati Hijazi hari itu untuk memberikan dukungan moral kepada para petugas yang sudah bekerja siang malam mengawasi warga pendatang yang sedang menjalani isolasi karena berasal dari zona merah COVID-19. Saya sini pertama melihat kegiatan-kegiatan daripada petugas kita di sini yang sudah berapa bulan yang lalu sudah berkarya di sini, sudah melaksanakan tugasnya. Yang kedua, saya memberikan support kepada mereka ini. Mereka ini kan kalaulah boleh dikatakan pahlawan, kan? Pahlawan COVID sekarang ini. Ya kita sebagai pimpin daerah harus memberikan satu support sehingga mereka punya kekuatan baru dalam rangka melakukan tugas-tugas mereka. Sambil saya ngecek kebutuhan-kebutuhan mereka yang ada di sini. Saya pesan kepada mereka ini, anggaplah ini ibadah. Memang ini kan tugas, tapi sambil bertugas sambil beribadah. Kita kan kalau beribadah ya tidak punya beban. Kalau dia bertugas saja punya beban. Ada waktu terbatas, ada hal-hal lain. Tapi kalau dia beribadah tidak ada batas waktu kalau ibadah itu. Sehingga saya mengajak mereka ayo kalau bekerja ini dengan keikhlasan kita, dengan kita beribadah, insya Allah apapun yang kita inginkan dalam pelayanan ini Allah akan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Usai mengunjungi petugas kesehatan di BLKM, Bupati Hijazi juga meninjau ruangan pelayanan untuk pasien COVID-19 di RSUD 2 Jalur. Orang nomor 1 di Kabupaten Rejang Lebong itu ingin memastikan fasilitas pelayanan untuk penanganan COVID di RSUD 2 Jalur betul-betul siap. Saya mencoba melakukan recheck ulang ke lokasi ini karena saya mau tempatnya harus ready betul, bahwa ini kan tidak boleh sembarangan, karena untuk membangun ruang COVID ini artinya tidak sembarangan. Nah ini kan lihat dindingnya, lantainya, atapnya atau pelaponnya itu harus antibakteri semua. Jadi saya juga kaget lihat lantainya itu, saya kaget. Jadi makanya artinya orang yang membuat tempat lab yang namanya COVID itu harus sudah terukur dan terencana, tidak boleh buru-buru. Sehingga ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pelayanan nanti. Ya, pelayanan akan berdampak kepada pelayan. Itu makanya rupanya banyak para dokter yang terpapar akibat ruangan itu tidak steril. Nah, ini ruangannya steril sekali. Kita punya ada 3 ruangan, ruangan swab, ruangan karantina. Ini ruangan negatif. Ya. Nah, artinya betul-betul ini sudah sesuai standar. Ya. Ini tidak gampang ini. Ini pakai lantai ini gampang. Kita boleh cek. Saya bukan membanggakan Rejang Lebong. Boleh cek Bengkulu. Kalau sama dengan sini, potong telinga saya nih, kalau sama. Kenapa? Kebetulan ini kan bukan artinya ini kan gedung ini sudah lama dibangun, tetapi ini bukan fungsi untuk dibuat COVID. Tetapi ini kebetulan wabah COVID nyebar. Ini dimodifikasi gedung ini sehingga gedung ini betul-betul sesuai dengan standar yang dibutuhkan baik COVID maupun TBC. Ini kan alat yang kita gunakan 2 fungsi, ada yang TBC, ada yang alat untuk COVID. Dari awal kita desain dulu, sedemikian kita desain supaya ruang ini betul-betul tidak terinteraksi dengan udara lain. Nah, posisinya anggap ini negatif 1, ini negatif 2, itu negatif 1. Jadi seandainya ada pasien di sini, yang di lorong itu tidak akan pernah terpapar. Dia pasti ada di sini. Tetapi di sini saya akan kasih lantainya itu antibakteri. Kenapa? Karena bakteri itu jatuh nanti dia akan mati di sini. Hanya memakan waktu 5 sampai 10 menit dia akan mati. Dindingnya pun antibakteri. Karena kenapa? Dindingnya kasih antibakteri. Nanti kalau orang punya penyakit itu biasa suka nempel-nempel, nah itu di dinding pun waktunya cuma 5 sampai 10 menit dia akan mati. Sebelum dibersihkan dia mati. Jadi, nah ini juga saya kasih untuk sistem ruang negatif. Di ruang negatif jangan takut kalau nanti ada bagian pembersihan atau apa, ini udah kita kasih HEPA filter yang H13 itu 99,99%. Jadi udah 0,1% untuk penyaringan bakterinya. Dan itu juga saya akan kasih protap, ada namanya lampu UV.
Jadi dia setelah difilter, kita matikan dengan yang UV. Itu ada di unit kami. Nanti kalau mau diperiksa silakan, di unit kami ada. Nah, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk ruang isolasi standar kita ini ngikutin SOP-nya seperti ini. Tidak boleh ada sudut, tidak boleh ada celah-celah. Nah, terus juga pintunya harus otomatis karena kita tidak boleh disentuh. Dia harus pakai sensor. Semuanya kita harus pakai sensor. Jadi tidak boleh disentuh. Karena penularan COVID itu dengan sentuhan, bukan dengan jarak seperti kita. Jadi dia hanya sentuhan. Kalau disentuh baru virus itu nempel. Kalau nggak disentuh tidak nempel. Makanya kita diwajibkan untuk pakai masker seperti itu. Jadi makanya ini semuanya sudah memenuhi standar, tinggal peroperasionalnya aja. Dori Ansori, realtv.com mengabarkan.